Tindak tutur. Pengertian tindak tutur menurut Austin, beliau mengemukakan bahwa aktivitas bertutur tidak hanya terbatas pada penuturan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu atas dasar tuturan itu. Nah, pendapat Austin ini didukung oleh Searle dalam Rusminto tahun 2010 halaman 22 dengan mengatakan bahwa unit terkecil komunikasi bukanlah kalimat, melainkan tindakan tertentu, seperti membuat pernyataan, pertanyaan, perintah, dan permintaan. Fungsi tindak tutur menurut teori Austin. Tiap tindak tutur mempunyai fungsi. Fungsi tindak tutur itu tampak pada maksud atau tujuan untuk apa tuturan itu disampaikan. Nah, dalam percakapan sehari-hari, kita sering mendengar, "Dingin sekali ruangan ini." Itu dituturkan seorang tamu kepada pria pemilik rumah. Dalam konteks pertuturan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa tuturan tersebut berfungsi, bermaksud atau bertujuan untuk meminta pria menutup jendela, pintu, atau mematikan AC agar ruangan itu tidak terlalu dingin. Nah, teman-teman sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, perkataan-perkataan seperti ini itulah yang dimaksud dengan tindak tutur. Fungsinya itu, kita sudah memahami apa yang dimaksudkan oleh penutur. Sedangkan Searle tahun 1969 bahwa berdasarkan fungsinya, tindak tutur dapat dibedakan atas tindak tutur asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi. Asertif bermaksud menyampaikan sesuatu berkaitan dengan kebenaran proposisi atau pernyataan yang dianggap atau yang diungkap, misalnya menyatakan menerima atau menolak, mengusulkan, membual, mengeluh, mengajukan pendapat, melaporkan. Contohnya, "Aku terima cinta kamu." Yang kedua, direktif atau directives. Ilokusi ini bertujuan meminta lawan tutur melakukan sesuatu untuk menghasilkan suatu efek terhadap tindakan yang dilakukan oleh penutur. Misalnya, memesan, memerintah, memohon, menuntut, memberi nasihat. Istilah ini sering disebut dengan sebagai hamba Tuhan, kamu harus beribadah. Ketiga, komisif. Ilokusi bertujuan untuk menyampaikan sesuatu yang terikat pada suatu tindakan di masa depan, misalnya menjanjikan dan menawarkan. Atau bisa jadi bekerja sebagai guru, kemudian jadi PNS, itu lebih baik. Keempat, ekspresif. Fungsi ilokusi ini adalah mengungkap atau mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi. Misalnya, mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memberi maaf, mengecam, memuji, mengucapkan belasungkawa, dan sebagainya. Contohnya, "Dari kemarin saya sudah memaafkan kamu." Yang kelima, deklarasi. Fungsi ilokusi ini adalah untuk mengungkapkan pernyataannya yang keberhasilan pelaksanaannya tampak pada adanya kesesuaiannya dengan realitas tindakan. Contohnya, mengundurkan diri, membaptis, memecat, memberi nama, menjatuhkan hukuman, mengucilkan atau membuang, mengangkat atau sering disebut dengan mengangkat pegawai, dan sebagainya. Contohnya,
Mulai besok, kamu berhenti bekerja di tempat saya. Leeds tahun 1983 halaman 176 mengatakan bahwa fungsi sosial tindak ilokusi dapat dibagi menjadi 4 sesuai dengan hubungan fungsi-fungsi tersebut dan tujuan-tujuan sosial berupa pemeliharaan perilaku yang sopan dan terhormat. Nah, Leeds mengemukakan itu menjadi 4 bagian. Yang pertama, kompetitif, menyenangkan, bekerja sama, dan bertentangan. Kompetitif ini bertujuan untuk bersaing dengan tujuan sosial. Contohnya, memerintah menolak. Maaf, saya tidak bisa menjadi pacar kamu. Atau, maaf, saya tidak bisa membantu kamu hari ini. Yang kedua, menyenangkan tujuan. Ilokusi sejalan dengan tujuan sosial. Contohnya, mengajak menawarkan. Hai, Ria, kita main yuk. Atau, hai sobat, yuk kita jalan-jalan. Yang ketiga, bekerja sama. Tujuan ilokusi ini tidak menghiraukan tujuan sosial. Contohnya, menerima, melapor. Lapor Pak, tadi saya melihat ada tindakan kriminal di Jalan Bandung Raya. Atau, lapor Pak, tadi saya melihat ada orang merampok di tempat ini. Yang keempat, bertentangan. Tujuan ilokusi ini bertentangan dengan tujuan sosial. Contohnya, menuduh dan mengancam. Kamu mencuri uang saya ya? Pokoknya saya akan laporkan kamu ke polisi. Atau, kamu sedang apa di sini? Kamu yang sudah melakukan ini atau sudah merusak bunga saya? Bentuk-bentuk tindak tutur. Tindak tutur yang dilakukan dalam bentuk kalimat performatif oleh Austin tahun 1962 dirumuskan menjadi 3. Yang pertama, tindak tutur lokusi. Yang kedua, tindak tutur ilokusi. Yang ketiga, tindak tutur perlokusi. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu sebagaimana adanya atau the act of saying something. Tindakan untuk mengatakan sesuatu. Menurut Cair tahun 2010. Seseorang yang membutuhkan informasi atau kebetulan tuturan informasi itu mereka dengar, berarti informasi itu secara otomatis telah didapatkan dari tuturan orang lain. Contoh, Jalan Subroto adalah jalan yang menghubungkan jalur Tasikmalaya dan Garut. Kalimat A dituturkan oleh seorang penutur semata-mata hanya untuk memberi informasi sesuatu belaka, tanpa tendensi untuk melakukan sesuatu. Bila disimak baik-baik, tampaknya tindak tutur lokusi ini hanya memberi makna secara harafiah seperti yang dinyatakan dalam kalimatnya. 2. Tindak tutur ilokusi. Tindak tutur ilokusi selain menyatakan sesuatu, juga menyatakan tindakan melakukan sesuatu. Oleh karena itu disebut sebagai the act of doing something. Tindakan melakukan sesuatu. Menurut Cair tahun 2010. Dalam hal ini, seorang ketika menyampaikan pertuturan bukan hanya menyampaikan informasi saja, namun sebagai penuturan itu diharapkan melahirkan respon dalam bentuk perilaku. Contohnya, azan asar telah berkumandang.
Kalimat A bila dituturkan oleh seorang mahasiswa kepada dosennya selain memberi informasi tentang waktu, juga berisi tindakannya itu mengingatkan akan menunaikan sholat azhar dahulu. Oleh karena itu, dosennya akan menjawab, "Ya dik, silakan beribadah dulu." Begitu juga dengan ajaran agama lain, ketika waktunya untuk mengingatkan hal itu sangat penting, maka akan ada waktu untuk mempersilahkan sesuai dengan pertuturannya. Jadi, bila disimak baik-baik, tindak tutur ilokusi ini selain memang memberi informasi tentang sesuatu, juga lebih terkandung maksud dari tuturan yang diucapkan itu. Ketiga, tindak tutur perlokusi. Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang mempunyai pengaruh atau efek terhadap lawan tutur atau orang yang mendengar tuturan itu. Maka, tindak tutur perlokusi sering disebut sebagai the act of affecting someone, tindak yang memberi efek pada orang lain. Menurut Cair tahun 2010. Dalam tindak tutur perlokusi ini, petutur berharap ada perhatian dari lawan tutur terhadap apa yang disampaikannya. Hal ini sering dialami oleh setiap orang dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda. Misalnya, tujuan meminta maaf, memohon perhatian, memahami keadaan seseorang, atau sebagainya. Contoh, Jumat lalu saya tidak mengikuti perkuliahan karena mengikuti seminar di kampus saya. Kalimat A selain memberi informasi bahwa si petutur pada minggu lalu ada kegiatan seminar BIPA, juga bila dituturkan pada lawan tutur bermaksud meminta maaf. Lalu, efek yang diharapkan adalah agar lawan tutur memberi maaf kepada si penutur. Tindak tutur menurut Searle. Tindak tutur menurut Searle tahun 1975 membagi tindak tutur itu atas 5 kategori. 1. Representatif, yang kedua direktif, yang ketiga ekspresif, yang keempat komisif, dan yang kelima deklarasi. Nah, strategi penyampaian tindak tutur ada secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung agar mudah dipahami oleh mitra tutur. Secara tidak langsung untuk menghindari konflik.